Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang UMKM dan ekonomi kerakyatan dengan dosen pengampu Ibu Eliza Silviana Miftah. Kami dari kelompok 10 dari kelas MBS 3G dengan anggota Faik Dinuraini dengan NIM 283, Rizky Nurfadila dengan NIM 295, dan Alvina Meditarisa dengan NIM 307. Langsung saja, saya Rizky Nurfadila akan menjelaskan materi tentang UMKM. Apa itu UMKM? UMKM singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu. Keberadaan UMKM ini sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian negara dan kemakmuran masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan adanya UMKM ini mampu menampung tenaga kerja yang cukup banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya, detail dari penjelasan UMKM. Untuk yang pertama, yakni usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang jumlah tenaga kerjanya paling sedikit, yakni kisaran 1 sampai dengan 4 orang. Usaha ini bisa dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Kriteria untuk usaha mikro, yakni harus memiliki kekayaan bersih sebesar 50 juta. Kekayaan ini belum termasuk dengan bangunan atau tempat usaha beserta tanahnya. Sedangkan untuk hasil penjualan atau omset yang didapatkan per tahun berkisar 300 juta. Jika dihitung rata-rata per bulan, yakni kisaran 25 juta. Jumlah tersebut sudah tergolong besar untuk usaha yang berskala mikro, sehingga tidak heran apabila usaha mikro sebagai motor penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Apabila nasabah dari usaha mikro ingin melakukan peminjaman kredit sebagai tambahan modal, maka pihak bank dapat memberikan pinjaman sebesar 50 juta dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan bisa saja dilakukan perpanjangan maksimal 2 kali. Untuk penjelasan yang kedua, yakni usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang jumlah tenaga kerjanya lumayan lebih banyak, yakni sekitar 5-19 orang. Untuk usaha kecil ini didirikan oleh pihak perorangan atau badan usaha dan tidak berada di naungan perusahaan lain. Jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemilik usaha kecil ini lebih dari 50 juta dan paling banyak sebesar 500 juta. Untuk omset yang didapat per tahunnya lebih dari 300 juta sampai 2 miliar 500 juta. Apabila pemilik usaha ingin meminjam modal ke bank, maka pihak bank dapat memberikan pinjaman sebesar 500 juta dengan jangka waktu yang sama, yakni 1 tahun. Untuk penjelasan yang terakhir, yakni usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang pengertiannya itu hampir sama dengan usaha kecil, yang membedakan hanyalah jumlah dari tenaga kerja, jumlah kekayaan, dan omsetnya. Untuk usaha menengah, jumlah tenaga kerjanya lebih banyak jika dibandingkan dengan usaha mikro dan usaha kecil, yakni sekitar 20-99 orang pekerja. Untuk kekayaan yang dimiliki paling banyak sebesar 10 miliar dan omset atau keuntungan penjualan yang bisa didapat dalam usaha berskala menengah ini mencapai 2 miliar 500 juta hingga 50 miliar. Jika ingin mengajukan kredit untuk modal usaha, pihak bank dapat memberikan pinjaman sebesar 500 juta hingga 5 miliar. Permasalahan pengembangan UMKM di Indonesia
UMKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Di tahun 1998, Indonesia terjadi krisis ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa itu, Indonesia sangat terpuruk, bahkan nilai tukar dolar saat ini berada di kisaran 2000 sampai 2500. Tetapi pada saat itu UMKM mampu berdiri tegak di tengah keterpurukan tersebut. Namun permasalahan juga tidak bisa dipungkiri, baik permasalahan internal, eksternal maupun struktural dan pengembangan pemberdayaan UMKM. Rendahnya kualitas sumber daya. Permasalahan ini sering terjadi dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya. Memang di negara kita segi pendidikan relatif rendah, terbukti di usia wajib belajar masih banyak remaja yang memilih bekerja yang seadanya. Itu nanti berdampak besar dalam perkembangan UMKM negeri ini, dikarenakan wawasan yang masih terbatas dan era digital seperti ini tidak cukup dengan pendidikan yang seadanya saja. Perlu teori yang begitu banyak didasari praktek yang signifikan. Pengaruh jaringan usaha. Jaringan usaha memang berpengaruh terhadap UMKM, tetapi dilihat dari segi pasar dunia, letak geografis negara kita sangat strategis. Posisi ini membuat Indonesia dilalui jalur pelayaran internasional antar negara dan benua, sehingga berdampak besar terhadap perekonomian bangsa ini. Maka dari itu, kesempatan besar bagi kita untuk pengembangan UMKM yang merupakan PR bagi setiap elemen masyarakat jika dilihat dari penunjang infrastruktur sudah cukup baik. Masalah permodalan. Masalah permodalan juga menjadi permasalahan yang kita hadapi dalam pengembangan UMKM. Tetapi bagi pelaku UMKM bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menangani polemik tersebut, karena nantinya negara juga dapat pajak. Jadi menurut saya permodalan bukan masalah besar. Semua tergantung dari berbagai pihak menyikapi hal tersebut, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM. Permasalahan teknologi. Indonesia harus meningkatkan teknologi di semua sektor. Memang peranan mahasiswa sangat berpengaruh terhadap teknologi, dikarenakan ujung tombak dari kemajuan bangsa ini tertumpu kepada generasi penerus bangsa. Saat ini generasi muda sudah cukup pesat dalam bidang teknologi. Banyak temuan teknologi terbaru dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Yang terakhir adalah organisasi dan manajemen. Banyak orang yang belum mengetahui hal ini, sebab pelaku UMKM dalam skala usaha kecil masih banyak yang menggunakan sistem tradisional, turun-temurun, dan manajemen yang masih kurang, sehingga ini perlu evaluasi dari pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya. Permasalahan eksternal. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Pelaku usaha UMKM relatif lemah jika dibanding perusahaan besar. Hal ini sangat berdampak terhadap perkembangan UMKM.
sebab banyak persaingan di antara perusahaan terhadap usaha-usaha kecil dan menengah. Ditambah lagi sistem birokrasi yang berbelit-belit dalam proses perizinan suatu usaha yang akan dijalankan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu perlu evaluasi pemerintah dalam menangani hal tersebut agar permasalahan UMKM dapat terselesaikan. Implikasi otonomi daerah. Implikasi otonomi daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otoda. Pemerintah daerah mempunyai otonomi yang mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Sebenarnya berpengaruh terhadap UMKM. Akan tetapi, jika ada oknum yang sewenang-wenang dalam menggunakan peraturan tersebut untuk kepentingan pribadi, maka akan timbul polemik-polemik di masyarakat. Misalnya, berupa pungutan liar yang dikenakan pada UMKM, kadang berupa pajak yang belum tahu kebenarannya. Banyak contoh kasus penggelapan pajak biasanya terjadi adanya kong kali kong antara oknum pejabat dan pengusaha yang berkaitan. Implikasi perdagangan bebas bahwa AFTA ASEAN China Free Trade Area yang mulai diimplementasikan tahun 2010, kemudian APEC tahun 2020 dan ASEAN Community tahun 2015 berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Hal ini sangat berdampak pada pengembangan UMKM. Akan tetapi, jika sumber daya yang rendah juga bisa berdampak buruk dengan adanya pasar bebas tersebut. Bukan hal yang mustahil. Semua tergantung kepada kita menyikapi hal tersebut. Perlu banyak evaluasi pembenahan agar bisa bersaing di era globalisasi saat ini. Kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten. Permasalahan ini sering terjadi, bahkan sering muncul di berita stasiun televisi. Mereka yang mempunyai wewenang sering lupa akan tanggung jawab, melancarkan segala cara untuk kepentingan pribadi. Hal ini berdampak buruk kepada pelaku UMKM yang notabene rendah dalam hal modal. Contoh sebuah tender proyek. Jika dilihat dari luar, persaingan antara perusahaan konstruksi satu dengan yang lain kelihatan biasa. Tetapi jika mendalami permasalahan tersebut, bisa juga ada permainan yang dilakukan antara oknum pemenang tender dengan oknum yang ada di dalam sistem pengurusan lelang tersebut. Permasalahan struktural. Jarang sekali perusahaan bisa berkolaborasi dengan klien bisnisnya karena mereka cenderung berpikir semua persaingan. Mereka tidak tahu dampak yang dihasilkan jika menerapkan prinsip kolaborasi tersebut. Sikap-sikap ini harus segera dibenahi. Begitu juga pemerintah harus meningkatkan pelayanan yang mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Saya Alvina Meditarisa akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai strategi pengembangan UMKM melalui koperasi, keterkaitan antara UMKM, koperasi, dan ekonomi kerakyatan pengembangan UMKM 1. Di Indonesia, sebenarnya banyak UMKM yang sangat berpotensi,
Namun, seringkali usaha mikro itu tidak bisa berkembang, terutama dengan adanya kendala pada modal. Usaha pengembangan UMKM yang bisa dilakukan yaitu melalui strategi-strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah perluasan akses pasar, yang kedua peningkatan daya saing, yang ketiga pengembangan kewirausahaan, dan yang keempat adalah koordinasi lintas sektor. Selain itu, strategi pengembangan UMKM juga terbantu melalui lembaga keuangan. Bank Indonesia sendiri telah membagi lembaga keuangan mikro menjadi dua kategori, yaitu yang pertama berwujud bank, serta yang kedua berwujud non-bank. Lembaga keuangan mikro yang berwujud bank contohnya yaitu seperti Bank Berkreditan Rakyat atau BPR, dan yang kedua adalah Bank Kredit Desa. Sedangkan lembaga keuangan mikro yang bersifat non-bank, yang pertama contohnya yaitu Unit Simpan Pinjam atau USP, dan yang kedua adalah Koperasi Simpan Pinjam atau KSP. Untuk pemahaman koperasi sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perkumpulan individu yang mengumpulkan diri atas inisiatif sendiri untuk memajukan kesejahteraan diri mereka dengan cara membentuk perusahaan yang dikelola bersama secara demokratis. Selanjutnya, yaitu mengenai hubungan antara koperasi dengan UMKM. Hubungan seperti apa sih yang bisa terjalin antara koperasi dengan UMKM? Jadi, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, yaitu koperasi merupakan mitra UMKM yang memiliki peran besar dalam mendukung pengembangan produk, mendukung permodalannya, serta bekerja sama dengan koperasi untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, dari 33 provinsi di Indonesia, Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang sektor perkoperasian dan UMKM-nya memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian daerah. Dari sejumlah penilaian, sektor koperasi yang bergerak di Jawa Timur merupakan peringkat 1 dan memiliki peran utama dalam mendukung ekonomi kerakyatan jika dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Koperasi sendiri memiliki peran besar untuk menjadi penolong bagi usaha-usaha mikro masyarakat. Koperasi telah menjadi lembaga keuangan yang baik, mudah, dan memiliki kepercayaan di mata masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang belum optimal memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan. Dapat disimpulkan bahwa apabila koperasi berhasil dikembangkan dengan baik, serta mendapat dukungan oleh adanya aturan atau kebijakan, serta komitmen yang kuat antar satu anggota dengan yang lain, maka peran koperasi bagi UMKM tentu bisa lebih dioptimalkan. Dalam upaya menghapuskan kemiskinan, UMKM dapat lebih dikembangkan dengan memperluas akses UMKM dalam mendapatkan akses permodalan sehingga tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal saja. Berdasarkan hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur 2005 terhadap lembaga keuangan non-bank, untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, Situbondo, dan Jember menunjukkan bahwa partisipasi lembaga keuangan non-bank dalam mendukung permodalan UKM pada keempat lokasi penelitian berkisar antara 49,43% sampai dengan 18,72%, dan sisanya adalah sumber modal sendiri. Selain itu, model penyaluran kredit lunak melalui koperasi seperti dalam bentuk dana bergulir juga sangat diminati, namun jumlah penyalurannya kepada UMKM itu terbatas sehingga sulit diakses pelaku usaha yang jumlahnya sangat banyak. Dalam hal ini, UMKM yang berjalan dengan baik dan terus memberikan hasil setiap harinya tentu dapat mendukung suatu ekonomi kerakyatan menjadi lebih maju lagi. Apa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan? Ekonomi kerakyatan di sini dapat didefinisikan menjadi perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunannya yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Sedangkan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, ekonomi kerakyatan dinyatakan sebagai sistem ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta di bawah kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Secara lebih sederhana, ekonomi kerakyatan itu sendiri merupakan suatu program pembangunan untuk menyesuaikan distribusi pendapatan dengan mengajak masyarakat menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Pemahaman mengenai ekonomi rakyat ini dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi yang berskala kecil, yang disebut dengan perekonomian rakyat. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan sistem ekonomi yaitu demokrasi ekonomi atau yang biasa disebut pembangunan partisipatif. Ekonomi kerakyatan sendiri tentunya memiliki prinsip-prinsip dasar yang membedakannya dengan sistem ekonomi yang lainnya. Beberapa ini merupakan contoh-contoh prinsip, diantaranya yaitu prinsip keadilan, prinsip kekeluargaan, prinsip pemerataan pendapatan, prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta yang terakhir adalah prinsip kerjasama. Dalam perkembangan UMKM sangat memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia, terutama pembangunan ekonomi kerakyatan. Terlebih lagi, setiap daerah di Indonesia memiliki produk unggulan UMKM mereka. Hal ini berarti UMKM di setiap daerahnya berperan besar sebagai pendorong ekonomi kerakyatan daerah itu sendiri. Sehingga, perkembangan UMKM melalui koperasi dan keterkaitannya dengan ekonomi kerakyatan ini harus dilanjutkan dan terus dikembangkan melihat banyaknya dampak positif yang dihasilkan.